Nah, jadi pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga bukan hanya mengajak ya, bukan hanya juga memberikan sosialisasi, tapi juga memberikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pul, Ya pun. Tribuners, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Dari Sabang sampai Merauke, keberagaman ini bukan hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga aset berharga yang membentuk karakter bangsa dan memperkuat harmoni sosial. Di Provinsi Lampung, kekayaan budaya itu tampak jelas dalam kehidupan masyarakat adatnya. Masyarakat adat Lampung masih mempertahankan sistem kekerabatan, hukum adat hingga bahasa yang menjadi warisan turun-temurun. Kita tahu Tribuners, data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung beberapa waktu lalu lebih dari 1,2 juta jiwa masyarakat adat Lampung yang terbagi dalam 2 kelompok. Di Lampung dikenal dengan kelompok Saibatin dan juga kelompok Pepadun. Baru-baru ini pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan atau merencanakan terkait menjaga bahasa Lampung dan memiliki program 1 hari berbahasa Lampung khususnya untuk dunia pendidikan dan juga mungkin untuk masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya Tribuners, kita akan membahas lebih dalam mengenai adat budaya hingga bahasa Lampung. Saya telah bersama dengan TA pendamping bidang adat dan budaya yakni Abang Rahmat Santori. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya ini Bang? Ya, alhamdulillah sehat, Adinda Rio. Baik Bang, kita akan membahas mengenai adat dan budaya, terutama soal berbahasa Lampung. Kalau boleh kita ketahui ini Bang, sejauh ini seperti apa gagasan pemerintah Provinsi Lampung untuk melestarikan adat budaya dan bahasa Lampung di bumi Wajura ini Bang? Ya, terima kasih Adinda Rio. Jadi berkaitan dengan yang Adinda tanyakan tadi, berkaitan dengan gagasan terobosan pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bapak Rahmat Dirjani Jausal, Yai Mirja. Ini beberapa hal yang sedang kita lakukan, yang sedang kita lakukan pembahasannya di tingkat lintas OPD ya. Lintas OPD berkaitan dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Adinda tadi adalah pemakaian bahasa Lampung di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta pemakaian baju Lampung di 1 hari dalam 1 minggu. Nah, ini juga bisa terapkan, diimplementasikan di siswa-siswi di tingkatan SD sampai dengan tingkatan SMA dalam 1 hari, 1 minggu, dalam 1 hari itu menggunakan bahasa Lampung untuk siswa dan siswinya. Bahasa Lampung apa saja sesuai dengan teritori sekolah setempat atau Lampung yang memang kita kuasai atau memang kita pahami itu. Oke, baik Bang, ini Provinsi Lampung merupakan provinsi yang cukup unik karena hampir di setiap kabupaten atau di setiap wilayah ini bahasa Lampungnya terkadang ini beda-beda ini. Nah, sejauh ini bagaimana kita melihat kondisi bahasa Lampung di kalangan generasi muda? Apakah terjadi penurunan atau justru mulai meningkat atau seperti apa ini Bang? Ya, tentu ya mengalami penurunan tentu. Sudah banyak indikator atau survei yang melihat berkaitan dengan ini. Termasuk ada Balai Bahasa Lampung, Balai Bahasa di provinsi atau Badan Bahasa Nasional
itu sudah mengeluarkan hasil surveinya terakhir kalau tidak salah di 2023, di mana mereka survei berkaitan dengan bahasa daerah. Ada 10 bahasa daerah di Indonesia yang akan terancam punah. Salah satunya adalah bahasa daerah Lampung. Lalu yang kedua, pemerintah pusat punya indikator kan, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. Kalau sekarang mungkin sudah Kementerian Kebudayaan. Itu ada namanya IPK, Indeks Pembangunan Kebudayaan. Ya, di Indeks Pembangunan Kebudayaan ini banyak sekali yang menunjukkan angka-angka yang belum maksimal ya, berkaitan dengan ekspresi budaya, aktivitas sosial budayanya, dan lain-lain lah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah provinsi bersama dengan stakeholder di dalamnya, semua komponen masyarakat itu harus bahu-membahu bagaimana melestarikan dan dalam konteks pemajuan budaya Lampung. Jadi inilah identitas tersendiri kita sebagai orang Lampung. Orang Lampung ini yang saya maksud adalah orang yang menempati, orang yang tinggal di Provinsi Lampung. Bukan hanya secara bukan hanya Lampung pribumi, bukan. Tapi Lampung siapapun itu, yang dari manapun itu, ketika dia sudah tinggal di Lampung, bahwa dia adalah orang Lampung. Begitu. Oke. Lantas apa tantangan soal pelestarian adat dan budaya ini, terutama di bahasa, sejauh ini kita melihatnya seperti apa tantangannya ini, Bang? Ya, kalau tantangannya sih di era modernisasi dan digitalisasi ini kan banyak hal yang pada akhirnya agak bergeser ya. Di mana nilai-nilai yang lama yang justru menunjukkan suatu hal yang kaya, tapi juga kadang-kadang kita tinggalkan karena ada beberapa percepatan teknologi informasi sehingga kita gampang untuk menerima atau mengadopsi budaya-budaya luar yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai sejarah adat budaya kita di Indonesia, terutama di adat-adat Nusantara gitu kan. Nah, inilah yang harus menjadi peran kita bersama gitu kan, di mana nilai-nilai ini harus tetap tertanam ya kan, tetap kita sajikan dan tetap kita harus kembangkan untuk kemajuan identitas ini gitu kan. Bahwa identitas ini adalah suatu bekal di mana arah pembangunan ini dapat kita susun dan kita rencanakan sehingga cita-cita sejarah perjuangan bangsa ini bisa berjalan dengan sukses dan bisa punya visi dan misi yang jelas. Oke, kita tahu Bang bahwa pendidikan dasar soal moral ini peran adat itu sangat berperan aktif, di mana kita diajarkan menghormati yang lebih tua, kemudian tentang tata bicara dan banyak hal-hal yang ditanamkan di dalam adat, khususnya di adat Lampung. Nah, lantas seperti yang Abang katakan tadi, banyak generasi muda kita yang justru berkiblat ke arah barat karena maraknya arus teknologi. Nah, lantas upaya pelestarian adat dan budaya serta bahasa Lampung, apa yang bakal dilakukan pemerintah Provinsi Lampung ke depan ini, Bang? Ya, kalau dalam proses pembahasan saat ini, sesuai dengan perintah Pak Gubernur Yai Mirja, kami ditugaskan beliau untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, dengan tokoh masyarakat adat, dengan pemuka-pemuka adat, baik itu di adat Saibatin maupun di adat Pepadun dan beberapa stakeholder lainnya juga. Mungkin ada aktivitas seni dan budaya luar, ya kan, seni budaya lain yang ada di Lampung yang coba untuk kita lakukan pendampingannya, serta hasil daripada rapat konsolidasi bersama dengan OPD terkait. Ada beberapa hal. Yang pertama yang berkaitan dengan pemakaian bahasa
Lampung dan penggunaan pakaian Lampung di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten kota. Kenapa pemerintah provinsi, kabupaten kota? Karena pemerintah ini kan adalah fasilitator ya, fasilitator pemerintah, fasilitator masyarakat untuk bagaimana pemerintah sebagai katalisator, juga harus sebagai katalisator pelestarian dan kemajuan budaya ini. Nah, harus menjadi garda terdepan bagaimana menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa pemerintah provinsi, kabupaten kota pun dalam praktiknya itu menggunakan bahasa Lampung dalam satu hari, ya kan, dan menggunakan pakaian yang berciri khaskan Lampung dalam satu hari. Nah, jadi pemerintah provinsi, kabupaten kota juga bukan hanya mengajak ya, bukan hanya juga memberikan sosialisasi, tapi juga memberikan contoh terhadap masyarakat secara umum bahwa pentingnya melestarikan dan menjaga adat istiadat ini sebagai nilai identitas kita. Nah, lalu untuk yang ininya juga dilanjutkan pemakaian bahasa satu hari siswa-siswi di sekolah dari SD sampai SMA. Lalu ada program lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan partisipasi keterlibatan konkret Gubernur Lampung, pemerintah Provinsi Lampung dengan kegiatan Begawi Agung atau Tayuhan Agung. Kalau di dalam masyarakat Pepadun, pesta besarnya masyarakat adat itu adalah Begawi Agung. Kalau dalam masyarakat Saibatin itu adalah Tayuhan Agung. Nah, jadi ada partisipasi ya kan oleh pemerintah provinsi untuk hadir kepada setiap Begawi Agung atau Tayuhan Agung, minimal gubernur atau delegasi gubernur memberikan tetangguh gubernur, memberikan apresiasi terhadap masyarakat adat yang terus konsisten dan istiqomah melestarikan adat istiadat warisan leluhur ini. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan coba lakukan memberikan saran pendapat bersama dengan kabupaten kota agar lebih mengedepankan membangun ke ruang-ruang publik, ya kan, 5 falsafah Ulun Lampung. Nah, 5 falsafah Ulun Lampung ini adalah falsafah ya kan pegangan hidup masyarakat adat Lampung. Nah, ini harus kita sosialisasikan sehingga orang-orang luar datang ke Lampung itu bertanya, apa sih 5 falsafah orang Lampung? Kok dikit-dikit ada Piil Pusengiri, dikit-dikit ada Sakai Sambayan, dikit-dikit ada Dengah Nyapur, dikit-dikit ada Nemui Nyimah, dikit-dikit ada Bejoluk Badak. Di situ nanti mungkin ada aksaranya juga, gitu kan. Sehingga bertanya, oh ini adalah 5 falsafah. Ini adalah pegangan ilmu hidup Ulun Lampung. Ulun Lampung manapun, mau Lampung Saibatin, mau Lampung Pepadun, mau Lampung Lama, maupun Lampung Baru. Jadi berbagai tokoh yang saya kutip, ada beberapa tokoh di masyarakat Pepadun dan masyarakat Saibatin bilang kita ini Lampung semua. Nah, ada 2 klasifikasi Lampung. Ada Lampung Lama dan ada Lampung Baru. Lampung Lama ini adalah orang-orang pribumi yang sudah lama menempati Lampung dan terus istiqomah menjaga adat istiadat Lampung. Orang-orang Lampung Baru adalah saudara-saudara kita yang datang, yang hadir, yang sekarang ini sama-sama mempersamai kita di bumi Lampung, sang bumi Ruwejura ini. Jadi sama-sama, gitu kan? Kita merasa memiliki Lampung ini. Salah satunya adalah kita mengenal bahasa sebagai alat komunikasi, alat pemersatu adalah mengenal bahasa Lampung, memakai bahasa Lampung, mengenal 5 falsafah Ulun Lampung. Maka perlu 5 falsafah Ulun Lampung ini di ruang-ruang publik lebih digalakkan. Ini sudah dalam pembahasan dan sudah dalam konsultasi kepada gubernur. Tinggal bagaimana konkretnya ini kan mengalir karena FGD terus kita lakukan. Dan banyak hal lagi terobosan-terobosan yang berkaitan dengan pelestarian dan kemajuan adat Lampung, walaupun saat ini kan kita sedang mengalami efisiensi ya anggaran gitu. Nah, Bang, terlepas dari bahasa, Lampung juga dikenal dengan aksaranya.
Ya. Namun mungkin bagi yang abang katakan tadi Lampung baru, bagi saudara-saudara kita yang pendatang yang mungkin baru sebulan 2 bulan di Lampung belum sepenuhnya mengetahui tentang aksara. Lantas bagaimana ini bang strategi pemerintah provinsi Lampung juga untuk selain daripada bahasa untuk melestarikan atau memperkenalkan aksara ke para saudara-saudara kita mungkin yang datang ke Lampung ini bang? Ya tentu apa ya, mengenalkan aksara ini kan perlu treatment yang ekstra ya, treatment yang ini karena aksara ini kan sudah jarang untuk dilakukan, gitu kan. Tulisan kuno yang tadinya adalah alat untuk kita membuat surat menyurat, ya kan, alat untuk kita menulis, tapi sekarang kan sudah jarang digunakan. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa dalam ruang-ruang publik itu perlu setiap nama-nama yang sudah dilakukan kan sudah banyak juga nama-nama kantor, pelang-pelang itu sudah ada aksara Lampungnya. Nah, ini yang terus harus kita galakkan. Nah, dalam sistem pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan itu betul-betul menjadi hal yang utama untuk bagaimana kita memastikan generasi muda ke depan itu mengenal dan paham akan aksara Lampung. Nah, sistem ini akan dilakukan penguatan, sistem muatan lokal kita, gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih bang, abang sebagai tenaga pendamping gubernur, sejauh ini bagaimana peran daripada tenaga pendamping ini, khususnya abang di bidang adat dan budaya untuk menyembatani antara masyarakat dan pemerintah, karena kita tahu kan untuk merawat sebuah kerajaan kemudian adat ini tidak ada anggaran baik dari APBN maupun daripada APBD. Mungkin langkah-langkah agar ini tetap lestari dan juga tetap terjaga nilai-nilainya seperti apa peran daripada pendamping gubernur ini bang? Ya tentu kalau bicara tentang peran kita mendampingi gubernur, mendampingi pemerintah provinsi, adat budaya ya kan, tentu kita harus cari apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi dinamika, lalu apa yang menjadi solusi. Walaupun mungkin beberapa solusi yang konkret ini harus betul-betul ekstra kita tempuh, harus ekstra kita lakukan gitu kan. Tapi tentu hal yang paling utama di dalam masyarakat Lampung itu adalah itu tadi. Jadi nyu semak selesai, lamun mak gam ngobrol kan gitu. Jadi segala sesuatunya yang paling utama dalam masyarakat Lampung itu adalah kita musyawarah, kita ngobrol, kita sambangi, gam sakai sambai, nah gitu. Gam nengahnya pur, apa yang menjadi persoalannya, apa yang akan kita lakukan. Tentu ini bukan menjadi tugas pemerintah provinsi sendiri, tapi menjadi tugas kita bersama-sama. Tugas pemerintah kabupaten kota, tugas pemangku-pemangku adat, tugas daripada masyarakat adat, tugas dari stakeholder untuk bagaimana kita punya gagasan-gagasan atau melaksanakan gagasan-gagasan konkret ini sehingga gagasan-gagasan konkret ini bisa terrealisasi, budaya, adat dan sejarah kita bisa terlestari dan bisa dikenal oleh masyarakat itu sendiri secara khususnya yang ada di Lampung, secara umumnya yang ada di Nusantara dan dunia gitu. Oke. Nah, apakah nanti pemerintah provinsi akan melibatkan para tokoh-tokoh adat untuk mungkin mengedukasi atau memberi mengajarkan secara langsung siswa-siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas untuk mengajarkan tentang budaya ini atau seperti apa ini keterlibatan para tokoh-tokoh adat di Lampung? Optimalisasi ya, optimalisasi organisasi seni budaya, optimalisasi tokoh-tokoh adat dalam berperan untuk memberikan edukasi serta pembelajaran terhadap generasi muda dan masyarakat secara umum. Tentu gitu. Kita akan melibatkan mereka ya kan melalui forum-forum tertentu gitu kan, misalkan kita buatkan semacam
forum adat daerah, gitu kan, untuk bagaimana forum adat daerah ini memberikan rekomendasi, ya kan, yaitu nanti dari berbagai unsur ya, dari apa namanya empal, dari apa, dari masyarakat Saibatin, dari masyarakat Pepadun, gitu kan, yang mungkin kita minta untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan apa namanya pelestarian kemajuan adat dan budaya Lampung. Gitu. Oke, baik Bang. Nah, ada terlepas daripada bahasan kita mengenai pelestarian adat ini Bang. Nah, sejauh ini seperti apa Abang melihat kondisi masyarakat adat di Provinsi Lampung ini, baik itu dari kelompok Saibatin maupun dari kelompok Pepadun? Apakah sejauh ini tetap kondusif dan mempertahankan nilai-nilai budayanya, atau justru sudah mulai tergerus dan mungkin banyak tokoh-tokoh juga yang ternyata sudah enggan menokohkan diri, atau seperti apa kita melihat ini Bang? Kalau di masyarakat adat di Pekon, di anak tiuh adat, itu masih terjaga, terlestari adat budaya. Sehingga mereka rela berkorban, kan itu yang saya pernah bilang beberapa waktu yang lalu, berkorban untuk waktu, pikiran, hingga materi untuk bagaimana mereka melestarikan adat budaya ini. Nah, tinggal bagaimana di wilayah-wilayah perkotaan, ya kan, lalu di media sosial, di ruang-ruang publik ini kita tampilkan, gitu. Bahwasanya memang adat dan budaya kita ini masih terlestari, gitu. Kalau di masyarakat adat di Bekon, di Tiuh, itu masih, yang sedikit yang saya lihat itu secara relevansinya adalah masyarakat yang sudah di wilayah-wilayah kota. Ya mungkin di wilayah kota provinsi, wilayah kota, kabupaten kota, gitu kan. Ini yang agak sedikit tergerus, gitu. Tapi kalau di kampung-kampung adatnya masih terjaga, masih terlestari, masih terpakai ya budaya mereka. Kalau sistemnya sendiri di Lampung ini, apakah sistem seluruhnya, baik dia kelompok Saibatin dan kelompok Pepadun ini, memiliki sistem yang berbeda, atau seperti apa ini Bang, sistem dalam menjalankan adat? Kan kita tahu ada sistem kerajaan, atau seperti apa ini Bang penjelasannya? Iya, Lampung ini kan terdiri dari dua subadat, dua subkultur, kan. Yang pertama itu kan ada adat Saibatin, yang kedua ada adat Pepadun. Jadi dua subkultur ini ibaratkan dua kaki, ya kan, yang saling menopang antara satu dengan lain untuk tegak berdirinya seorang tubuh, gitu. Jadi kalau salah satu kakinya ini tidak sehat, maka akan pincang, kan, gitu. Maka keduanya saling bahu membahu untuk saling menguatkan, gitu. Nah, jadi kalau adat Saibatin itu tadi, itu adat yang dipimpin oleh Saibatin. Biasanya masyarakatnya itu di wilayah teritorinya di wilayah pesisir. Mulai dari Lampung Barat, skala berat Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus hingga Wehanda. Kalianda ya. Itu sering disebut dengan mulai dari Tanjung Cina, Tigoh Tanjung Tuha. Nah, itu wilayah masyarakat daripada masyarakat Saibatin, atau disebut dengan pesisir. Memakai sistem adat otokrasi kekerajaan di mana adat itu satu tangan, gitu kan, dipimpin oleh Saibatin. Nama keputusannya adalah titah. Ya, jadi di adat Saibatin ini tidak memakai sistem musyawarah. Mereka menganut sistem titah yang diberikan oleh Saibatin. Nah, Saibatin ini kan ada Saibatin Paksi, ya kan, lalu di bawah ada Saibatin Marga, ada Saibatin Bandar, gitu. Ada itu klasifikasi Saibatin. Nah, kalau masyarakat Pepadun itu sendiri, itu adalah pemimpinnya disebut seorang penyimbang. Penyimbang ini ada yang beberapa klasifikasi. Ada penyimbang kebuayan, ya kan, atau penyimbang marga, ada penyimbang tiuh atau penyimbang anek, ya kan, di wilayah kampung atau di wilayah tiuh itu.
ada penyimbang suku, ya kan, di kelompok suku turun adat itu di dalam kampung itu ada penyimbang nuo, ada 4 klasifikasi kepenyimbangan. Gitu. Nah, sistem keputusan yang diambil itu berdasarkan musyawarah, disebut merwatin. Oke. Lalu acuan untuk musyawarah itu ada dasar tertingginya adalah hukum. Apa hukum itu, ya kan? Ya, itu adalah hukum kitab. Kalau di dalam Abung ada kitab Kuntaro Brajoaso. Kalau dia di tulang bawang, mungkin Migopak tulang bawang, Kuntaro tulang bawang, ya kan? Kalau dia di Pubian ada Kuntara Rajaniti. Nah, ada hal lain, ya kan? Itin peretinya, hukum-hukum yang lain, gitu kan? Oke. Itu. Nah, itulah sistem kedua subkultur yang ada di Tanah Lampung. Nah, ini kan menunjukkan 2 sistem adat atau sistem negara ya, yang masa lalunya sangat kuat dan kokoh, di mana kita punya 2 kekayaan hasanah sistem politik ya di Tanah Lampung. Sistem politik otokrasi, ada demokrasi. Kita sistem ke demokrasi atau sistem kolektif gitu kan. Ininya gitu. Tapi masyarakat khususnya anak muda mungkin belum mengetahui yang seperti yang Abang sampaikan tadi. Lantas bagaimana ini cara mungkin strategi pemerintah Provinsi Lampung selain daripada itu untuk memperkenalkan mengenai sistem yang ada di Saibatin dan di Pepadun kepada seluruh stakeholder, baik dia mungkin pemuda, pelajar atau masyarakat pendatang pada umumnya ini, Bang. Ya, tentu yang kita jelaskan tadi itu kan adalah satu upaya-upaya ya kan. Dari awal kita podcast ini dengan Adi Dario, itu adalah upaya-upaya yang akan kita lakukan berkaitan dengan pelestarian, penanaman, nilai-nilai ya kan. Terus itu mengenalkan adat budaya kita gitu kan, terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah gitu kan. Terus itu fasilitas-fasilitas yang akan kita dorong sehingga bisa bermanfaat bagi pelestarian budaya gitu kan. Itu yang saya jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya yang akan dilakukan kan, terutama mungkin berkaitan dengan anak-anak muda ya kan, di lingkungan pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai dengan SMA, mungkin perguruan tinggi juga akan terlibat terhadap pelestarian dan kebudayaan ini. Gitu. Oke, masih dirancang, namun yang telah dilakukan mungkin dari pemerintah provinsi khususnya bidang adat dan budaya apa saja nih, Bang? Jadi pasca dilantik. Kalau yang sekarang ini, Gubernur sudah menghimbau kepada OPD di hari tertentu memakai batik Lampung. Oke. Gitu. Nah, untuk kebijakan-kebijakan gubernur yang berkaitan dengan bidang kebudayaan lainnya, ini sedang dalam proses pembahasan bersama dengan OPD. Dan mungkin ini tahapan untuk mendiskusikan kepada pihak-pihak terkait, juga akan kita undang untuk melakukan FGD ya bersama-sama. Kalau dengan di level lintas OPD dan di lingkungan Pemprov sudah, tinggal nanti pihak-pihak lain yang akan kita undang, kita susun berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pelestarian dan kemajuan budaya. Jadi apa saja nih, Bang, yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Lampung khususnya di bidang adat dan budaya sejauh ini selama kita bertugas, dan apa saja mungkin yang dapat diceritakan program yang sedang berjalan? Ya, ada beberapa program ya semenjak saya diamanahkan oleh Pak Gubernur untuk menjadi tenaga pendamping bidang kebudayaan. Kemarin barusan terlaksana Festival Krakatau, ya kan, beberapa atraksi budaya dari berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung itu turut untuk ditampilkan, terutama Festival Tuping karena mengangkat budaya Tuping yang ada di Tanah Lampung. Itu salah satunya adalah mengangkat dandan pakaian atau
apa namanya budaya Tuping ya, atau disebut dengan budaya Sakura kalau di Scalabra. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, kebetulan saya barusan pulang bersama dengan tim apa namanya MOR Indonesia Net TV yang bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bersama dengan pemerintah provinsi akan membuat dan sedang membuat film dokumenter terkait dengan adat budaya Lampung Pesisir di Scalabra. Nah, setelah itu mungkin ketika sudah jadi film dokumenter itu berkaitan dengan adat budaya di pesisir, di Scalabra, aktivitas-aktivitas masyarakatnya, nilai-nilai tradisional yang masih hidup sampai dengan sekarang. Nah, itu nanti akan dibuatkan film dokumenter oleh kawan-kawan MOR atau Indonesia Net TV. Nanti bisa kita saksikan. Nah, setelah itu mungkin ada rencana kita akan kita realisasikan pembuatan film dokumenter adat budaya Pepadun atau masyarakat Kepenyimbangan. Begitu. Oke. Untuk Saibatinnya sendiri tokoh yang diangkat? Ya, kebetulan langsung kepada salah satu Saibatin Paksi di Scalabra, yaitu adalah Saibatin Kepaksian Buai Pernong di Scalabra, Pun Edward Sapernong. Kemarin kita sempat sudah berbincang bersama dengan tim dengan Pun Edward, dan Pun Edward juga langsung berkenan memberikan sambutan serta langsung diajak ke Gedung Dalom Kepaksian Pernong kemarin malam. Oke, baik Bang. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi podcast kita pada siang hari ini. Tentunya kita akan kembali membahas mungkin update apa saja capaian-capaian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di bidang adat dan budaya. Tentunya kita akan mengundang Abang lagi di lain waktu. Boleh. Sementara kita itu dulu Tribuners, itulah podcast kita bersama tenaga pendamping bidang budaya dan adat dan budaya. Maksud saya, kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya dengan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.